Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan novel yang berjudul Little Paradise di episode ke-25. Melihat seseorang senang karena makanan-makanan enak sebenarnya nyaris tidak pernah menggerakkan hati seorang Brian. Di dalam hati, dia selalu tertawa karena baginya makanan mahal dan enak sudah menjadi kesehariannya. Kapanpun dia ingin, dia bisa langsung membeli. Tak perlu berpikir besok akan makan apa jika uangnya habis dibelikan makanan mahal. Tapi gadis yang bersamanya tidak. Entah kenapa, Brian juga ikut senang saat Renata kegirangan makan makanan enak. Dia bahkan tidak pernah keberatan jika semua makanan di atas meja dihabiskan oleh Renata seorang diri. Dia bisa membeli lagi untuknya sendiri bila perlu. Entah sejak kapan dia bisa bersimpati pada Renata. Mungkinkah karena gadis itu masih muda dan tidak punya siapa-siapa, kemudian keinginannya untuk menjaganya tumbuh di dalam hatinya. Apapun alasannya, Brian belum ingin memikirkan jauh sampai ke sana. Dia hanya perlu menganggap bahwa gadis itu adalah tanggung jawabnya selama bekerja padanya. Membiarkan Renata makan, tangannya bergerak mengambil kulit penekuk tipis, lalu diletakkan di mangkuknya. Dengan sumpit, dia mengambil potongan bebek packing, sayuran, dan beberapa saus secara berurutan ke atas kulit burrito. Kulit itu digulung, lantas dimakan. Kerenyahan kulit bebek yang kering, daging bebek yang empuk, ditambah rasa dari saus yang dititiskan di atasnya menyatu dalam mulutnya. Enak, seperti rasa bebek packing yang biasanya. Rasa itu adalah rasa terenak daripada restoran lainnya. Memang seharusnya begitu, supaya 300 pound sterling tidak terbuang sia-sia. Selesai menghabiskan gulungan bebek packing miliknya, dia pun membuat satu lagi dan meletakkannya di atas mangkuk kecil milik Renata. Cobalah, tidak pakai sumpit juga tidak apa-apa. Ini bebek packing. Pemuda itu hanya mengangguk mengiyakan. Tidak ada menu makanan lainnya yang mereka pesan selain dimsum, salad, dan bebek packing. Tidak heran gadis itu bisa langsung menebaknya dengan cepat. Di pandangannya, Renata yang memasukkan gulungan bebek packing ke dalam mulut 1 detik, 2 detik, 4 detik, 5 detik, dan Brian bisa melihat sepasang mata coklat yang berbinar senang. Dia jadi merasa tidak keberatan mengajak Brian jalan-jalan untuk mencoba makanan-makanan enak yang belum pernah dimakan sebelumnya karena tidak punya uang. Mungkin suatu hari nanti jika dia punya waktu luang dari pekerjaannya. Mereka keluar dari restoran pukul 8 lebih. Seharusnya mereka bisa langsung kembali menuju hotel. Namun mobil berbelok ke arah supermarket di dekat hotel. Dia tidak keberatan menemani pelayannya belanja. Daripada besok pagi dia tidak bisa sarapan. Lagi pula karena membawa mobil, mungkin Renata bisa belanja lebih banyak daripada biasanya. Satu langkah begitu mereka melewati pintu masuk, Renata langsung melongok ke arah kasir. Kemudian dia menghela napas lega. Ada apa? Tentu saja sikap Renata menarik perhatian Brian. Tadi sore saya kabur dari kasir karena tidak bawa dompet. Saya sedikit khawatir kalau kasirnya sama seperti tadi sore, tapi sepertinya sudah ganti orang. Salahmu sendiri karena ceroboh, terkekeh. Pemuda itu menarik troli dan mulai mendorongnya. Dia menolak ketika Renata meminta troli itu darinya. Brian tidak ingin menjadi seorang seperti satpam yang mengikuti orang lain belanja, karena dia tidak sedang mencari apapun di sini. Berjalan dan hanya melihat gadis itu belanja akan terasa sengat, membosankan baginya. Setidaknya, biarkan dia mendorong troli. Troli berjalan melewati lorong-lorong supermarket, dimulai dari rak peralatan bersih-bersih. Di sini, Renata sama sekali tidak memakan waktu lama untuk memilih.
deterjen, cairan pembersih lantai, cairan pembersih kaca, dan lain sebagainya. Segera diambil dan dimasukkan ke dalam troli begitu melihat di rak. Perjalanan berlanjut menuju rak peralatan mandi. Namun kali ini, alih-alih mengekor seperti biasa, Brian memisah dan mencari peralatan mandinya sendiri. Kemudian dia kembali dengan membawa beberapa barang di dalam pelukannya untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Troli kembali berjalan, menyusuri lorong dan rak-rak. Ada banyak makanan kemasan yang dibeli juga, namun tidak ada sereal yang dimasukkan. Harus Brian akui, sejak dia memperbolehkan Renata memakai dapur, dia nyaris tidak pernah makan sereal sama sekali. Bahkan untuk snack pun, gadis itu membuatnya di dapur. Mereka bahkan belum tiba di bagian makanan mentah, tapi troli sudah mulai penuh. Mau tak mau, Brian jadi penasaran. Apakah gadis itu selalu menahan diri membeli macam-macam hal jika belanja sendirian? Lalu karena saat ini mereka membawa mobil, apakah Renata melampiaskan dengan membeli semua barang yang dia perlukan? Oh, aku lupa bilang, pemuda itu berkata saat mereka akan memasuki daerah makanan mentah. Mendengar kalimat tuannya, Renata menghentikan langkah dan menoleh menatapnya. Besok lusa, aku akan pergi ke Stockholm selama 3 hari. Butuh beberapa saat bagi Renata untuk memproses kata melihat bayi. Tapi kemudian bibirnya membulat. Oh, namun diam-diam Renata berusaha mengingat tanggal hari ini, tanggal 26 Maret. Jika tuannya akan pergi selama 3 hari, maka pemuda itu akan sampai di rumah tanggal 30 Maret. Senyumnya terukir. Mumpung kita ada di sini, apakah Tuan ingin dibuatkan sesuatu nanti? Biar sekalian saya carikan bahan-bahannya sekarang. Brian terlihat berpikir. Dia memejamkan mata dan mengernyitkan alis, seolah berpikir keras. Tapi tak lama, senyum menyebalkan muncul di wajahnya. Buatkan aku dimsum. Aku ingin makan dimsum sebelum berangkat besok lusa. Di dimsum. Gadis itu tampak panik. Dia tidak keberatan membuatkan dimsum. Hanya saja saya belum tahu resepnya, jadi belum tahu bahan-bahannya apa saja, ujarnya lesu. Di sisi lain, Brian terkekeh. Jelas-jelas dia sedang iseng dan asal berucap. Dia hanya ingin bercanda karena sepertinya Renata sangat semangat jika berurusan dengan dapur. Meskipun dia akan senang jika gadis itu sungguhan membuat dimsum untuknya. Aku bercanda, buatkan saja kapan-kapan kalau kau sudah paham resepnya. Aku tak keberatan kau masak apapun. Tentu saja Renata sudah sering mendengar kalimat itu setiap kali dirinya bertanya apabila tuannya ingin meminta menu spesifik. Mungkin karena sejauh ini Renata belum pernah mengulang satupun menu masakan buatannya. Apakah pemuda itu ingin mencoba lebih banyak menu baru lainnya? Dia pun mengangguk dan melanjutkan berjalan menuju bagian mentah. Khusus di bagian itu, Renata menghabiskan waktu yang cukup lama. Memilih daging selalu dilakukan dengan cermat, membuat Brian penasaran. Sebenarnya apa yang gadis itu lihat saat memilih daging? Entah berapa lama waktu yang mereka habiskan di sana. Begitu keduanya meninggalkan kasir, baru terdengar pengumuman jika supermarket akan tutup 10 menit lagi. Brian langsung melihat jam tangannya yang menunjukkan nyaris pukul 10. Matanya membelalak cukup lebar. Selama itukah mereka berada di supermarket? Yah, jika melihat troli yang penuh dengan barang belanjaan, harusnya sudah tidak heran. Sepertinya kita akan kerepotan membawanya ke atas nanti, komentar Brian sambil menutup bagasi mobil. 2 hari kemudian, Brian pergi ke bandara setelah memberi pesan pada Renata agar tidak lupa mengajak Sophie jalan-jalan dan memandikannya. Lantas, dia menyuruh Mikhail mengantarkannya ke bandara, khusus tempat pesawat pribadinya berada. Butuh waktu 45 menit untuk sampai ke sana, karena jalanan yang sedikit macet.
karena ini masih belum akhir pekan. Lewat ponselnya, dia mendapatkan pesan jika beberapa sepupunya juga akan naik pesawat yang sama. Tak masalah, pesawat pribadinya bisa muat sampai 6 orang. Terlebih lagi, yang ikut bersamanya kali ini hanya Errol dan Carolyn, sepasang saudara kembar ditambah dengan Liam. Saat Brian sudah sampai di bandara, dia sudah melihat ketiga orang itu menunggu. Tak mau membuang waktu, dia segera naik ke pesawat agar benda itu segera lepas landas. Lebih cepat sampai, maka mereka akan lebih cepat pulang. "Kau bawa apa?" Kara bertanya begitu melihat kotak kado milik Brian yang cukup besar di tangan pramugari. Tatapannya menyelidik, tapi juga ada sorot menggoda di sana. Yang jelas bukan manusia, belas Brian tak acuh. Sepupu perempuannya itu selalu saja penasaran dan senang menggodanya dalam hal-hal seperti ini. Sebagai satu-satunya orang yang masih single, Brian akhir-akhir ini sering digoda oleh para sepupunya. Kara sendiri sudah bertunangan, apalagi Brian dan Kara seumuran. Mana Ian? Ian adalah tunangan Kara, yang juga merupakan sahabat baik Brian saat mereka kuliah. Tidak aneh jika dia menanyakan keberadaan temannya itu, karena biasanya Ian pasti ikut dalam apapun acara keluarga mereka, tak terkecuali hari ini. Katanya akan menyusul nanti, malam atau besok pagi. Hah? Lebih baik kalau dia tidak usah datang saja. Brian langsung duduk di kursinya dan memasang sabuk pengaman. Mesin pesawat sudah dinyalakan sejak dia datang. Tidak perlu mereka mengulur waktu dengan berbincang-bincang di dalam pesawat tanpa memasang sabuk pengaman. Bilang saja kau kangen padanya. Kara terkekeh. Tahu benar seberapa dekat tunangannya dengan Brian. Bahkan Kara juga tahu beberapa rahasia Brian dari Ian, termasuk hobi Brian yang senang menyewa wanita semalam dan juga cinta bertepuk sebelah tangannya pada sang sepupu jauhnya. Namun Kara cukup tahu diri untuk tidak menyebarkannya dan memutuskan menyimpan sendiri rapat-rapat. Kali ini Errol, saudara kembar laki-laki Kara, mulai menimpali dengan topik lainnya. "Kau dapat pesan dari Arpit?" Dia bertanya pada Brian. Karena Kara, saudara kembarnya yang perempuan, tampaknya tak mendapat pesan pribadi apapun dari Arpit, sepupu yang akan mereka kunjungi sekarang. Soal tidak dekat-dekat dengan istrinya dan jaga jarak sejauh 1 meter, Brian malah bertanya balik. Dia memang dapat pesan itu kemarin malam dan membuatnya sedikit kesal. Pada akhirnya Brian membalas, "Tenang saja, aku tidak berminat merebut istri orang." Awalnya dia mengira Arpit hanya ingin memamerkan hubungan harmonis keluarganya. Tapi balasannya yang datang membuat Brian tak mau mengejarnya lebih jauh. "Kami punya alasan tersendiri." Dia menganggap pria itu serius. Sementara itu, apapun alasan yang mendasari, tampaknya Arpit pun tak ingin memberitahu pada siapapun. Brian juga tidak berminat mengorek rahasia orang lain. Dia sendiri juga tidak akan suka jika ada orang lain yang mengorek rahasianya. Brian mengedikkan bahu menanggapi pertanyaan Errol, pemuda pirang yang duduk di sebelahnya. Kurasa mereka memang punya alasan tersendiri. Selama perjalanan, selain membicarakan tentang kondisi sepupu lain, mereka lebih sering membicarakan soal pekerjaan. Bagi pengusaha seperti mereka, pembicaraan tentang pekerjaan tidak akan terhindarkan dan tak akan pernah bosan untuk dilakukan. Terima kasih telah menyimak sumber artikel ya. Jangan lupa video ini di-share agar bisa mencapai 1000 viewers ke atas ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye bye, thank you.